Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan melanjutkan latihan dan pembahasan soal tentang interaksi sosial untuk persiapan UTBK. Video yang ketiga ini saya buat juga sama dengan video-video sebelumnya, yaitu cuma 3 soal. Silakan kalau yang belum nonton video-video sebelumnya silakan ditonton dan dipahami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anak-anak sekalian, langsung saja pada soal yang pertama. Interaksi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi mengenai hal yang berkembang dalam masyarakat. Karena A. Lingkungan sosial dapat mengenalkan nilai dan norma. B. Lingkungan sebagai media sosialisasi primer. C. Adanya hubungan antar individu yang saling melengkapi. D. Lingkungan sosial sebagai penentu perilaku baik dan buruk. Atau E. Menyebabkan kepatuhan terhadap sebuah nilai dan norma dalam masyarakat. Sekali lagi, untuk menjawab soal sosiologi, kita harus lihat kata kuncinya terlebih dahulu dari soal yang ada. Kata kunci dari soal ini adalah interaksi yang terjadi. Tempatnya ada di lingkungannya, di lingkungan tempat tinggal. Kemudian dari interaksi ini menyebabkan proses sosialisasi. Proses di mana individu mengenal, mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Prosesnya apa? Sosialisasinya apa? Mengenai hal yang berkembang di dalam masyarakat. Kata kuncinya adalah interaksi dan proses sosialisasi. Maka ketika ada sebuah interaksi, ada komunikasi, ada kontak sosial, kemudian menyebabkan sosialisasi di tempat tinggal, maka apa sih? Kenapa sih? Karena apa gitu kan? Ya, karena memang sosialisasi itu untuk mengenalkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Yang diinginkan adalah apa sih sebenarnya sosialisasi itu? Kenapa kita harus bersosialisasi? Karena sosialisasi itu setiap individu di lingkungan sosialnya akan dapat mengenal bagaimana nilai dan norma. Oke, itu jawabannya anak-anak adalah A. Jadi ini, lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi sehingga dapat mengenalkan nilai dan norma sosial untuk dapat berpartisipasi secara sosial. Siapa yang berpartisipasi? Setiap individu yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Soal tentang pernyataan sebab dan pernyataan kedua. Outgroup dapat terjadi jika terdapat pertemuan antara kelompok sosial yang memiliki perbedaan latar belakang budaya secara mendasar. Sebab interaksi dapat terjadi minimal melibatkan dua individu yang saling mempengaruhi. Kita lihat pernyataan satu dan pernyataan kedua. Pernyataan satu terlebih dahulu, apakah benar atau salah? Outgroup dapat terjadi jika terdapat pertemuan antara kelompok sosial yang memiliki perbedaan. Jawabannya adalah betul, karena outgroup itu organisasi ataupun kelompok sosial di luar kelompok sosial yang lain. Ketika mereka bertemu dengan kelompok sosial yang lain, maka di situ ada in-group, ada juga out-group. Seperti itu. Pernyataan kedua, interaksi dapat terjadi minimal melibatkan dua orang yang saling mempengaruhi. Betul. Karena tidak mungkin interaksi sosial itu hanya melibatkan satu orang. Ya, harus melibatkan minimal dua orang atau lebih dan mereka saling mempengaruhi. Oke, apakah ada hubungannya antara pernyataan satu dan pernyataan dua? Dari kalimat ini, dari konsep masing-masing, itu tidak menunjukkan ada hubungan korelasi sebab akibat dari pernyataan satu dan pernyataan kedua. Jadi opsinya adalah jawaban B. Pernyataan satu benar, pernyataan dua juga benar, tetapi kedua-duanya tidak memiliki
korelasi atau hubungan sebab akibat. Lanjut. Seperti ini, outgroup. Outgroup ini menjadi bagian dari materi sosiologi dalam sebuah kelompok sosial. Outgroup merupakan hubungan antar kelompok yang memiliki perbedaan karakter budaya. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hubungan secara timbal balik. Jadi outgroup merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki perbedaan dengan kelompok sosial yang lainnya, maka dikatakan outgroup. Seperti itu. Oke, lanjut pada soal yang terakhir. Seseorang yang terobsesi terhadap Michael Jackson sehingga setiap berpenampilan selalu menyerupai tokoh tersebut merupakan bentuk A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Simpati, D. Sugesti, atau E. Empati. Dalam melihat soal yang seperti ini adalah soal yang penerapan ya. Soal yang diterapkan dari sebuah konsep kemudian diterapkan dengan sebuah contoh ilustrasi. Jawabannya apa kira-kira? Seseorang ngefans terhadap Michael Jackson, kemudian setiap penampilannya selalu menyerupai tokoh tersebut. Kata kuncinya adalah berpenampilan sama, menyerupai. Ini berarti ada proses meniru. Proses meniru tingkat dasar hanya penampilan saja, tidak sampai pada bentuk yang menjiwai. Maka apakah A. Imitasi, identifikasi, simpati, sugesti, atau empati? Kalau kita lihat dari sebuah konsep sosiologi, bentuk atau faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, kita lihat pada slide berikutnya. Imitasi adalah tindakan seorang untuk meniru segala sesuatu yang ada pada orang lain. Meniru segala sesuatu yang ada pada orang lain. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama, identik dengan orang yang ditirunya, baik dari segi gaya hidup maupun perilakunya. Yang ketiga adalah sugesti, rangsangan, pengaruh stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga ketika ada orang yang mensugesti, yang disugesti ikut atau menuruti apa yang dilaksanakan, apa yang disugestikan. Simpati itu juga faktor pendorong dari proses interaksi sosial. Karena sikap ketertarikan pada orang lain, sikap ini timbul karena kesesuaian ideologi ataupun nilai yang dianut. Ya, kemudian ada empati. Empati mirip dengan simpati tapi jauh lebih mendalam, menjiwai, karena secara emosional dia lebih cenderung ada rasa lebih ya, ada rasa lebih dibandingkan hanya simpati atau ketertarikan saja. Oke, dari soal yang tadi ada dua jawaban yang mirip, yakni imitasi atau identifikasi. Yang mana kira-kira? Berdasarkan konsep tadi soalnya hanya penampilan saja yang diikuti, tapi tidak dari sisi gaya hidup ataupun perilaku kesehariannya. Maka jawaban tepatnya adalah imitasi, hanya meniru dalam sikap yang dasar saja. Oke, begitu anak-anak sekalian, video yang ketiga ini silakan ditonton sampai habis dan kemudian jangan lupa untuk subscribe ya dan like pada video ini. Tetap semangat dalam belajar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap go, fight, win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.